Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlul jannah, tahiyatul mubarakatu min indillah, wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatannya, yang telah memberikan kita kesempatannya, yang telah memberikan kita nikmat waktu luangnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dengan berhiaskan hiasannya, dengan berhiaskan cahayanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malamnya dengan berhiaskan bintang-bintangnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat penting, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat tak lupa kami curahkan kepada baginda kita, baginda yang membawa kita dari dulu hingga sekarang, baginda yang membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, baginda yang membawa kita dari zaman orang-orang memakan korma menuju zaman orang-orang memakan biskit Roma, baginda yang membawa kita dari zaman orang-orang menaiki onta menuju zaman orang-orang menaiki mobil Toyota. Dialah baginda yang lebih dahulu berdarah sebelum kita berdarah, lebih dahulu menangis sebelum kita menangis. Dialah baginda yang lebih dahulu mengorbankan dirinya sebelum kita mengorbankan diri untuk baginda tersebut. Siapa baginda tersebut? Dialah baginda yang sempat menguasai dunia ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan mensyukuri 5 nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambahkannya. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya, maka ingat, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Berbagai macam Allah telah memberikan kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Banyak Allah telah memberikan kita kenikmatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim, surah yang sama, tetapi ayat yang berbeda, ayat 34, potongan ayat, wa in ta'uddu ni'matallah. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ada 5 nikmat yang kita harus syukuri. Yang pertama, nikmat masa muda. Nikmat masa muda adalah masa di mana seseorang masih memiliki kekuatan lahir dan batin. Kita masih bisa bekerja, kita masih kuat karena kita masih muda. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari karena kita masih muda. Dan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana tanda syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat masa muda kepada kita? Kita gunakan masa muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukankah di padang mahsyar nanti matahari berjarak 1 jengkal di atas kepala kita? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, syabun nas'a fi ibadatillah. Mereka yang tumbuh, para pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Setelah masa muda, ada yang dinamakan masa tua. Masa di mana seseorang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita ingin bangun di salat malam, kaki kita sudah mulai terserang penyakit. Kita ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran,
telinga kita sudah mulai tuli karena faktor usia. Kita ingin membaca Al-Quran, mulut kita sudah mulai terbata-bata karena usia kita sudah mulai tua. Maka marilah kita gunakan masa muda kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa merasakan khusyuknya beribadah karena kita masih sehat. Kita masih bisa menikmati makanan karena kita masih sehat. Tetapi ketika Allah mencabut nikmat itu, wallahi para jamaah, kita tidak akan bisa, kita susah untuk menikmati ibadah kita. Kita susah untuk memakan, untuk menikmati makanan yang telah kita makan. Karena Allah telah mencabut kenikmatan itu. Maka sungguh bodoh seseorang, mereka yang menggunakan masa sehatnya dengan sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat. Nikmat yang ketiga adalah nikmat kekayaan. Nikmat kekayaan adalah nikmat dan sekaligus ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana tanda syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kekayaannya? Kita gunakan untuk bersedekah. Kita gunakan untuk menunaikan zakat. Kita gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Kita gunakan untuk bersedekah kepada pembangunan masjid. Banyak. Sebaliknya, jikalau kita kufur, kita lupakan Allah, kita tidak ingat bahwa rezeki itu datang dari Allah. Kita lupa, kita pernah bangun di salat malam. Pada hari itu orang-orang sedang tertidur. Kita bangun untuk meminta kekayaan. Kita lupakan Allah. Maka sifat yang seperti ini bukankah sifatnya Qarun? Bukankah sifatnya Fir'aun laknatullah alaih? Nikmat yang keempat adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak waktunya. Dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, jam ke jam. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan waktu tersebut. Maka muncul sebuah pertanyaan, bagaimana tanda syukur kita ketika Allah memberikan nikmat itu? Kita gunakan untuk mengumpulkan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita gunakan untuk mengumpulkan takwa di dunia ini. Sebelum waktu sempit kita datang, maka marilah kita gunakan waktu luang kita untuk membekali diri kita di akhirat nanti. Yang kelima adalah nikmat hidup. Betapa banyak orang-orang di luar sana, Allah telah mengambil, malaikat maut telah mengambil nyawanya. Seumuran kita, orang tua, bahkan orang tua kita, di bawah kita pun sudah meninggal, sudah diambil nyawanya. Maka muncul sebuah pertanyaan dalam diri kita, mengapa Allah masih menghidupkan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita untuk beramal soleh di dunia ini. Allah memberikan kita kesempatan, maka marilah kita menggunakan kesempatan ini dengan sesuatu hal yang baik. Tentang 5 nikmat yang saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, peliharalah 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan masa hidupmu sebelum datang ajal menjemputmu. Jemaah, kita hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan. Apa tujuan kita? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins." Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepada Aku. Mungkin cukup sekian ceramah yang saya sempat sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, karena manusia memiliki kesalahan. Semua manusia memiliki kesalahan. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana bilhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.